أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وذريته وأمته إلى يوم الدين وبعد. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa disehatkan, dirahmati dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani, menata setiap aktivitas kita, sehingga bernilai mulia dan berpeluang menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekinian, tidak sedikit di antara saudara-saudari kita yang memusatkan perhatian dan kajian pada situasi akhir zaman, baik penggalian kepada nas-nas dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, atau bahkan kisah-kisah terkait yang dapat ditelusuri tentang peristiwa akhir zaman, atau juga bahkan mengaitkan peristiwa-peristiwa kekinian atau tanda-tanda yang didapatkan dalam kehidupan dengan akhir-akhir kehidupan yang disebutkan pengantar kepada akhir zaman. Seperti apa Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW memberikan gambaran tentang perjalanan zaman sampai dengan ke akhirnya, pun demikian terkait dengan peristiwa-peristiwa yang mengiringinya. Ini yang menjadikan kita insya Allah akan menghadirkan serial pembahasan tentang akhir zaman. Serial ini kita akan coba bagi kepada 3 bagian pembahasan utama, dari mulai pengantar tentang perjalanan zaman hingga menuju ke akhirnya. Kemudian yang kedua adalah tentang peralihan dari mulai masa-masa pengantar akhir zaman ke masa tatanan dunia baru yang mengantarkan pada akhir-akhir zaman. Dan yang ketiga terkait dengan berakhirnya zaman yang ditandai dengan munculnya peristiwa-peristiwa besar. Dan tentunya kita akan batasi seluruh penjelasan ini pada keterangan yang didapatkan baik dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menjadi riset kita, kajian kita terhadap ayat dan hadis dimaksud, dan diharapkan dengan itu semua memberikan motivasi kepada kita untuk menyiapkan amalan-amalan terbaik dalam berkehidupan, bukan untuk fokus memikirkan kapan zaman berakhir, kapan kiamat tiba. Pun ketika kita banyak mempertanyakan itu pun, sejatinya yang disoal adalah persiapan kita menuju itu apa. Ini yang ditegaskan baik oleh Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu fokuskan pembelajaran ini untuk mengetahui perjalanan berkehidupan yang dengan itu mampu menjadikan kita terdorong untuk memetakan jalan hidup sehingga lebih terarah, terukur dan berkualitas. Edisi kali ini kita akan coba awali dengan memaparkan bagaimana perjalanan berkehidupan sampai dengan fase berakhirnya zaman secara umumnya, baik dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, secara singkat teman-teman sekalian, saat Allah menciptakan bumi ini, singkatnya, kemudian ditugaskan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengelola bumi yang dimaksudkan, memakmurkannya, membuat aktivitas yang mampu menyukseskan berkehidupan, memakmurkan berkehidupan di dalamnya, dan dalam saat yang bersamaan menjadikan seluruh aktivitas itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimaksudkan di dalam Al-Quran surah ke-51, misalnya Adz-Dzariyat di ayat ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali menjadikan seluruh aktivitas mereka sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana khususnya manusia berkehidupan untuk menjadikan semua kreasi kehidupannya sebagai ibadah karena Allah, maka dimulailah tugas ini saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam alaihissalam sebagai manusia pertama dan memberikan tugas memakmurkan bumi itu, dan dipresentasikan tugas mulia ini di hadapan malaikat dan sebagian jin yang ada pada saat itu. Ini yang terekam dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-30. Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah, pahami, renungkan
ketika Rabbmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah merenungkan, memahami, mengingat kepada Nabi Muhammad sekaligus petunjuk yang disampaikan kepada kita seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang patut direnungkan, diingat, dipahami ketika Allah Subhanahu wa taala memviralkan, menyampaikan kepada seluruh kalangan malaikat dan sebagian jin yang ada pada saat itu di alam langit tentunya, bahwa Allah akan memberikan tugas sebagai khalifah di muka bumi yang bertugas memakmurkan kehidupan di bumi, menyukseskan berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan tentunya semua itu akan berlangsung secara bergiliran, saling menggantikan. Karena itu disebut khalifah, karena tugas yang dilakukan akan dilakukan secara bergiliran, bergantian, saling menggantikan. Bapaknya selesai, anaknya muncul, anaknya selesai, cucunya muncul. Demikian konsepsi tugas yang diberikan dalam rangka memakmurkan kehidupan. Di mana? Fil ardi, di muka bumi. Dan ketika kembali ke ayat 56 di surah 51, semua tugas, aktivitas yang berlangsung di bumi ini, apapun itu, sejatinya ditujukan untuk kepentingan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membuktikan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, konsepsi penciptaan kita sebagai manusia diikat dengan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti penghambaan itu, komitmennya dibuktikan lewat ibadah. Tugasnya di mana? Di bumi. Karena itulah kemudian ketika Adam sudah diberikan pembekalan secara singkat, kita bisa baca baik pembekalan pengetahuan, ditugaskan di tempat training sementara, diperkenalkan tantangan-tantangannya, diberikan penjelasan perintah-perintahnya. Setelah jelas keseluruhannya seperti Al-Baqarah ayat 31, 32, 33, 34, 35, maka dimulailah kemudian tugas utama untuk menjalani misi di muka bumi itu. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38. Qul nahbitu minha jami'a. Maka sekarang dimulai tugas itu. Kami firmankan dengan segala keagunganku, kata Allah, aku firmankan, Adam dan pasanganmu Hawa, istrimu, sekarang turun semua ke bumi. Dimulai tugas menjadi khalifah. Kalian akan saling menggantikan, saling bergenerasi. Artinya setelah Adam akan ada generasi berikutnya sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan sampai misi itu berakhir. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tatkala misi itu dimulai, maka aku pun akan berikan persandingan berupa pedoman berkehidupan, disebut dengan hudan. Jadi setiap generasi yang menggantikan akan diberikan oleh Allah pedoman sesuai dengan perkembangan generasinya, pergantian zamannya, penyesuaian waktu dan adaptasi kebudayaannya. Diberikan pedoman berkehidupannya dan dijanjikan, faman tabi'a hudaya, siapa yang mampu mengikuti pedoman berkehidupan ini dalam menjalani misinya di muka bumi, fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun, maka aku jamin dalam berkehidupan itu dia akan senantiasa diliputi oleh ketenangan, jauh dari kegelisahan dan cenderung dekat pada kesenangan, jauh dari kesedihan. Jadi indah sekali konsepsi dasarnya. Diberikan tugas di bumi ini, semua dijalani oleh Adam dan generasinya. Kehidupan ini akan berlangsung terus, berganti generasi sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, ukuran yang telah ditentukan, dan setiap generasi yang menjalani misi ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pedoman berkehidupan yang dengan pedoman ini maka manusia dapat menjalani kehidupan di bumi dengan tenang dan senang, menyenangkan dan menenangkan. Ketika Adam dan Hawa sudah berada di bumi dan mulai menjalani kehidupan di bumi, maka fitrah berkehidupan itu dimulai. Dari kehidupan yang bergenerasi tentunya harus ada keturunan. Maka Quran surah keempat An-Nisa di ayat yang pertama memberikan penjelasan dari mana kita bermula, kepada siapa nasab kita kemudian merujuk. Ya ayyuhan nasu, wahai seluruh manusia tanpa kecuali, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa
Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hei semua manusia tanpa kecuali, hei bertakwalah kepada Allah. Takutlah kalian, mendekatlah kepada Allah yang telah menciptamu dari asal yang satu, Adam alaihissalam, yang kemudian juga berhubungan dengan pasangannya Hawa alaihissalam. Diciptakan kemudian Adam, diciptakan Hawa. Dari keduanya ketika berhubungan itu maka lahirlah keturunan yang bertebaran di muka bumi. Bertebaran di muka bumi dijelaskan kembali di Quran surah ke-49 Al-Hujurat di ayat yang ke-13 ketika Allah menyampaikan, ya ayyuhan nasu, hei semua manusia tanpa kecuali, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, sungguh dengan keagunganku aku ciptakan kalian, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, semua mengacu pada keturunan Adam dan Hawa alaihi wassalam. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, aku tetapkan kalian berkehidupan dengan berbeda-beda tempat. Ada beda-beda distrik, ada beda wilayah, bahkan beda benua. Dan menariknya, bahkan dari satu tempat yang sama pun boleh jadi terdapat perbedaan suku, qabail, jamak dari kata qabilah. Lita'arafu, supaya kalian dengan perbedaan semua itu, beda lingkungan, beda tempat tinggal, beda karakter, bisa menjalin harmoni dalam berkehidupan. Inna akramakum indallahi atqakum, sungguh yang terbaik di antara kalian dalam membangun harmoni itu, menjalani tugas di bumi dalam berkehidupan adalah orang yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai ketinggian takwa dalam kepribadiannya. Kembali ke surah An-Nisa ayat yang pertama itu, dengan nama Allah lah kemudian kalian saling memanggil, saling memohon, saling menyatukan. Dengan demikian, karena itulah jadikan diri kita senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sangat maha mengawasi kita semua. Tugas dimulai. Adam Hawa melahirkan keturunan. Dan fitrahnya akan berganti generasi. Setiap generasi ada pedoman berkehidupannya. Siapa yang menerangkan pedoman itu? Siapa yang bertugas untuk menjelaskannya? Siapa yang mampu menerangkan dan mencontoh bahkan menuntun generasi di masa itu? Maka fitrah ini menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memutuskan sebelumnya akan ditunjuk, dipilih setiap insan terbaik di setiap generasinya untuk menerangkan hudan dimaksud, pedoman berkehidupan dimaksud. Ini yang dimaksudkan dengan Quran surah ketiga, misalnya Ali Imran ayat 33. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan Adam alaihissalam sebagai manusia pertama yang turun di bumi, berkehidupan, menjadi nabi, membimbing keluarga terdekatnya. Setelah itu ada generasi berganti, dipilih lagi Nabi Nuh alaihissalam. Ketika mulai ada masyarakat, ada umat, maka dijadikan Nabi Nuh orang pertama yang mendapatkan risalah untuk membimbing masyarakat. Mulai ada umatnya, maka ketika pribadi disebut Nabi, ketika mulai ada umat, ada masyarakat, disebut dengan Rasul. Ganti generasi, ada masyarakatnya, Rasul pertama ditunjuk untuk menerangkan pedoman hidup yang dimaksudkan. Demikian selanjutnya sampai ke generasi Ibrahim alaihissalam dan keturunan-keturunan beliau. Secara singkat, Al-Quran menyebut Al-Ibrahim, keluarga besar Ibrahim. Di situ ada Nabi Ismail, di situ ada Nabi Ishak, dan keduanya menurunkan generasi-generasi yang menyertai mereka dengan nabi-nabi yang tersambung nasabnya. Demikian sampai ke Imran dengan Hannah melahirkan Maryam sampai lahir Nabi Isa alaihissalam, dan puncaknya 600 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam diutus dan dipilihlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita petakan dari Nabi Adam sampai yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingat konsepnya, berganti generasi diberikan pedoman sesuai karakter generasinya. Diutus Nabi dan Rasul untuk menerangkan pedoman yang dimaksudkan. Jadi kalau Nabi Adam manusia pertama, Nabi pertama, dan ditutup dengan Nabi Muhammad SAW, dapat dipahami bahwa generasi terakhir dalam berkehidupan di bumi itu akan dibimbing oleh Nabi Muhammad SAW, plus dengan hudannya, plus dengan pedoman berkehidupannya. Demikian fitrahnya.
Jadi kalau kita dapatkan tadi dari Nabi Adam, terus Nabi Nuh, terus kita lihat kalau kita lompat dengan cepat misalnya ke Nabi Ibrahim, terus kita temukan yang viral Nabi Musa, terus lagi Nabi Isa, semua punya hudan. Nabi Musa punya hudan. Apa hudannya? Disebut dengan Taurat. Kan? Nabi Isa punya hudan. Apa hudannya? Disebut dengan Injil. Nabi Muhammad sebagai penutup punya hudan. Apa hudannya? Al-Quran Al-Karim. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Hudal linnas. Ini yang kita akan ambil frame-nya. Kita highlight keterangan yang terakhir ini. Ketika sampai pada periode Nabi Muhammad SAW, maka karakteristik petunjuknya disebut dengan hudan, yang difokuskan hudan ini, bimbingan dan pedoman berkehidupan ini untuk seluruh manusia sampai akhir berkehidupan. Dan disifati nabinya dengan penutup para nabi. Quran surah ke-33 Al-Ahzab di ayat ke-40. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Bukanlah Muhammad SAW itu bapa dari satu di antara kalian, tetapi beliau itu adalah utusan Allah, Rasul Allah dan penutup para nabi. Penutup Rasul, penutup Nabi, Nabi Muhammad SAW. Dan hanya Allah lah yang maha mengetahui segala ketentuan itu. Karena Nabi Muhammad adalah penutupnya, penutup nabinya, penutup rasulnya, maka hudannya pun adalah hudan yang penutup, menjangkau semua umat di masa Nabi itu diutus sampai akhir kehidupan. Konsekuensinya, karena tadi setiap generasi itu berganti, ada petunjuk, ada nabi, maka ketika sampai kepada generasi Nabi Muhammad dan disebut beliau sebagai penutup nabinya, petunjuknya petunjuk yang terakhir yang menjangkau semua manusia sampai kehidupan berakhir, maka sejak Nabi Muhammad diutus, itulah pembuka akhir zaman. Sekali lagi, sejak Nabi Muhammad diutus, itulah pembuka akhir zaman. Karena beliau disifati oleh Al-Quran sebagai nabi yang terakhir, nabi yang menutup, nabi yang melengkapi semua terkait dengan misi kerasulan dan kenabian. Silahkan cek semua karakter nabi-nabi ketika diutus untuk umat mereka. Nabi Musa untuk kaumnya, Nabi Isa untuk kaumnya, demikian terus sampai dengan ke atas. Nabi Muhammad untuk semua manusia, untuk semua manusia yang berkehidupan sampai dengan zaman berakhir. Jadi kalau kita ingin memulai kajian akhir zaman dari uraian awal yang tadi saya sampaikan sampai ke titik terakhir saya berhenti, maka pembuka akhir zamannya diawali ketika Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan, dilantik sebagai nabi dan rasul dan disebut sebagai nabi penutup untuk semua rasul. Risalah penutup yang berlaku untuk semua manusia. Siapa manusia yang dimaksudkan? Manusia yang berada di lingkaran Nabi Muhammad SAW saat dilantik menjadi Rasul sampai dengan akhir kehidupan, sampai dengan masa bumi ini berakhir, sampai dengan zaman yang ditetapkan untuk menjalani misi di muka bumi ini selesai. Maka inilah awal pembuka dari akhir zaman. Menariknya, ketika status kenabian beliau disoal, ketika status kerasulan beliau disoal, maka orang-orang kafir musyrik pada saat itu bertanya, meminta pembuktian kepada Rasulullah SAW. Apa buktinya engkau sebagai seorang rasul? Tunjukkanlah. Dan mereka meminta satu tanda yang dahsyat, sampai Al-Imam Al-Bukhari memberikan keterangan tentang ini dalam kitab beliau Sahih Al-Bukhari, pembahasan tentang Kitabul Manaqib, bab su'alul musyrikin liyuriyahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayatan. Topik atau subtopik tentang permintaan tuntutan orang-orang musyrik pada saat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan tanda terbesar yang membuktikan bahwa beliau sebagai seorang nabi dan rasul yang diutus. Maka apa yang dianugerahkan Allah kepada beliau? Maka Allah menganugerahkan kepada beliau sebagai mukjizat yang ditunjukkan kepada mereka untuk meyakinkan kenabian dan kerasulan beliau dengan cara membelah bulan.
Maka dengan izin Allah terbelahlah bulan. Bagian yang terbelah sebagiannya nampak terlihat di atas satu bukit tertentu, dan sebagiannya lagi nampak terlihat di atas bukit yang lainnya. Jadi bulan terbelah menjadi dua, terlihat satu bagiannya atau setengah dari bagian tadi di atas, nampak di atas bukit tertentu, yang satunya lagi di atas bukit yang lainnya lagi. Ini diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengatakan insyaqqal qamaru ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishhadu. Terbelah bulan menjadi dua bagian di era Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan viral menyaksikan orang-orang pada masa itu. Terlihat memang terjadi pembagian, terbelah bulan menjadi dua bagian, dan ini nanti bisa dibuktikan oleh riset yang terjadi, dan sekarang citranya nampak. Kita ketahui teknologinya sudah mampu menjangkau itu saat manusia mampu menjejak kakinya di bulan, dan pembuktian itu nyata ketika informasi yang valid mengatakan memang bulan ada nampak seperti telah terbelah. Ada retakan yang menunjukkan bahwa bulan pernah terbelah. Dahsyat apa yang diutarakan pada 15 abad yang lalu. Ketika terjadi itu semua dibuktikan kekinian. Kembali kepada hadis tadi, ketika telah terbelah itu, maka Nabi menyampaikan kepada umatnya pada masa itu yang menuntut pembuktian, isyhadu, saksikan, ini tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat pembuktian yang kalian mintakan. Maka apa respon mereka? Ternyata jauh dari apa yang diharapkan. Mereka malah mengarahkan orang-orang pada masa itu untuk menuduh Nabi SAW bahwa Nabi seorang penyihir. Ini bukti bahwa Nabi Muhammad adalah seorang penyihir. Ini sihirnya Muhammad SAW. Maka merespon itu semua, Allah membebaskan Nabi Muhammad SAW dari tuduhan itu semua dengan langsung menurunkan wahyu kepada beliau. Wahyu inilah yang langsung turun dengan nama benda yang terbelah itu, yaitu rembulan. Surah ke-54 surah Al-Qamar, surah rembulan, ayat yang pertama, iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Kalau kita teruskan ayatnya, wa iyyarau ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustabir. Yang menarik, ketika rembulan terbelah itu, respon Al-Quran ketika Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, sebelum menyampaikan bulan terbelah, kalimat pertama yang muncul di Al-Quran pembukanya adalah iqtarabatis sa'ah, semakin mendekat masa ini kepada akhir berkehidupan. Jadi kalimat iqtarabatis sa'ah ini memberikan penegasan langsung bahwa pembuktian pengangkatan Nabi sebagai Rasul, penetapan beliau sebagai Nabi dan Rasul dengan ditunjukkan satu mukjizat yang hebat itu, yang dahsyat itu, sekaligus memberi kesan ini Nabi terakhir, ini Nabi penutup, ini Nabi yang akan membimbing seluruh umat manusia dari mulai masa itu sampai kehidupan berakhir. Nabi inilah Nabi pembuka dari rangkaian akhir berkehidupan yang mendekatkan pada akhir kehidupan kita, yang mendekatkan pada berakhirnya tugas dan misi manusia. Ya iqtarabatis sa'ah, dengan diutus Nabi Muhammad, tampak kemudian tanda-tanda yang ditampakkan untuk mendukung beliau sebagai Nabi dan Rasul itu. Maka dengan semua tanda dan pengangkatan ini, inilah Nabi akhir zaman. Ini pembuka zaman sampai mendekat kepada ujung tugas manusia. Iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar, dan di antara tandanya diangkatnya beliau sebagai Nabi Rasul penutup adalah terbelahnya rembulan. Walaupun sudah ditambahkan tanda ini, wa iyyarau ayatan yuridu, mereka kok masih berpaling ya. Katanya minta dikasih tanda kok malah menolak, dikasih tanda malah ngeles, dikasih tanda malah berpaling. Bahkan dahsyatnya mereka malah menuduh. Mereka berkata ini sihir yang berkelanjutan. Allahu Akbar. Ada manusia menuntut sesuatu, dipenuhi tuntutannya, maka mereka mengelak dan melancarkan tuduhan. Ini sikap yang tidak tepat, ini tidak elegan, dan ini tidak berkeadilan. Namun itulah diantara sekian hal yang kita hadapi dalam hidup berkemasyarakatan. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita bicara tentang bagian pertama, pembuka rangkaian dari akhir zaman, kita bisa simpulkan bahwa dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai pembimbing terakhir dalam berkehidupan, Rasul yang ditugaskan langsung oleh Allah menyampaikan pedoman berkehidupan yang sempurna untuk seluruh manusia. Saat yang bersamaan beliau pun menjadi tanda bahwa ini Rasul penutup, artinya penutup semua risalah-risalah Nabi dan Rasul sebelumnya.
Artinya pembimbing terakhir untuk generasi terakhir yang berkehidupan. Artinya tanda awal bahwa kehidupan akan memasuki masa akhirnya sebagai tugas seluruh manusia menjadi khalifah di muka bumi dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, berapa lama durasi risalah Nabi Muhammad ini dari sejak bertugas bahkan wafatnya beliau sampai ke masa akhir kehidupan? Apa tanda-tanda yang memberikan sinyal kepada kita bahwa risalah ini terus berjalan namun juga mengalami tanda-tanda tertentu yang memberikan kesan bahwa ini telah mendekat kepada akhir kehidupan? Tandanya seperti apa? Peristiwanya bagaimana? Ada apa saja di dalamnya? Hambatan dan tantangannya apa? Sehingga dengan itu kita bisa membuat kurikulum kehidupan yang selaras dengan setiap tantangan dan zaman di mana kita berkehidupan. Ini edisi kedua yang akan kita bahas pada fase pertengahan dan perjalanan dari risalah kenabian sampai tanda-tanda ke akhir-akhir zaman. Demikian pengantarnya, berjumpa di serial yang kedua. Semoga Allah merahmati kita semua dan memberikan kekuatan kepada kita untuk konsisten berpegang teguh pada pedoman berkehidupan yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan ditunjukkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita bisa senang dan tenang dalam menjalani kehidupan. Demikian, subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.